Kata An-Nasr artinya Al-Aun atau pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Berjumpa lagi di channel kebanggaan kita, PAI TV Balikpapan, channel edukatif dan inspiratif sahabat belajar di masa pandemi. Sebelum belajar, marilah kita awali dengan membaca doa agar apa yang kita lakukan mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita angkat kedua tangan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang isi kandungan Quran Surah An-Nasr. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mengajak kalian mengenal Allah, dan kita telah memasuki pembelajaran ketiga, yakni meyakini Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi dengan subpelajaran Allah Maha Esa. Nah, sekarang mari kita perhatikan anggota di tubuh kita. Apa saja anggota tubuh yang kita miliki? Tentunya kita memiliki mata, memiliki hidung, mulut, telinga, kedua tangan, kaki, dan lainnya. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, mulut untuk berbicara yang baik dan makan yang baik, telinga untuk mendengar yang baik, tangan untuk mengambil atau menggerakkan sesuatu, dan kaki untuk berjalan. Kemudian, mari kita perhatikan lingkungan di sekitar kita. Di sana ada gambar keluarga yang berbahagia ya. Nah, siapa yang menciptakan anggota tubuh kita dan memberikan kita keluarga yang bahagia? Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Apa sih maksudnya Allah yang Maha Esa? Allah yang Maha Esa artinya Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Dia. Allah tidak membutuhkan yang lain, justru kitalah yang membutuhkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sekutu atau sesuatu yang menyamainya. Hanya Allah lah yang wajib kita sembah, dan hanya kepada Allah tempat kita meminta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa berarti hanya ada Allah yang satu. Bukan berarti Allah itu banyak, kemudian menjadi satu. Zaman dahulu, orang-orang mengira bahwa Tuhan memiliki sekutu atau sesuatu yang menyerupai yang disebut dewa. Ada dewa matahari, dewa air, dewa api, dan lain-lain. Tentu saja itu adalah anggapan yang keliru. Ada juga yang mengira bahwa sekutu Allah adalah anak-anaknya sendiri. Nah, jika Allah dianggap mempunyai anak, lalu siapakah ayahnya? Siapa ibunya? Siapa kakeknya? Nah, semuanya itu adalah anggapan yang keliru. Yang benar adalah Allah Maha Esa. Allah hanya ada satu, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, melalui ayat di atas, Allah menjelaskan keesaan dirinya. Esa dalam hal apa? Yang pertama, Esa dalam zat.
Artinya, zatnya tidak tersusun dari unsur-unsur atau berbagai bagian yang terpotong-potong, karena makna tersusun itu termasuk sifat makhluk, sedangkan Allah Maha Suci dari sifat-sifat makhluk. Yang kedua, esa dalam sifat. Maksudnya, tidak ada makhluk yang mempunyai sifat-sifat serupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, tidak ada satupun manusia dan makhluk lainnya yang memiliki sifat kudrah atau kuasa, iradah atau kehendak, dan sifat-sifat Allah lainnya. Karena makhluk itu memiliki sifat terbatas, sedangkan sifat Allah tak terbatas. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang ketiga adalah Allah Esa dalam perbuatan atau af'al. Maksudnya, semua hal yang terjadi di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa terwujud tanpa seizinnya. Dialah yang menciptakan pertama kalinya segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dalam hal penciptaan langit dan bumi, Allah tidak memerlukan bantuan atau campur tangan siapapun dan apapun. Hanya Allah sendiri yang mampu menciptakan segala sesuatunya dengan mengatakan kun fayakun. Wujudnya alam semesta beserta isinya ini menjadi bukti atau dalil bahwa Allah itu Maha Esa. Sebab seandainya ada sekutu bagi Allah, artinya Allah lebih dari satu, maka alam semesta mustahil untuk wujud. Seandainya ada dua Tuhan dan keduanya bersepakat untuk mewujudkan alam semesta, maka kehendak salah satunya saja yang akan terlaksana. Tidak mungkin kehendak keduanya, karena berarti akan terwujud dua alam semesta. Dengan begitu, kehendak salah satu dari keduanya tidak bisa terpenuhi. Bila kehendaknya tidak terpenuhi, maka tidak bisa disebut Tuhan. Bukan Tuhan bila kehendaknya tidak terpenuhi, karena kita membicarakan dua zat yang diasumsikan sama, dan tidak mungkin kehendak salah satunya saja yang terlaksana. Maka berarti kedua kehendaknya tidak akan terpenuhi. Lalu, apabila mereka membagi tugas dengan menciptakan setengah bagian masing-masing, maka keduanya tak berkuasa atas ciptaan yang lain. Yang menciptalah yang berkuasa atas ciptaannya. Dan dengan begitu, keduanya tidak bisa disebut Tuhan, karena bukan Tuhan apabila kekuasaannya terbatas serta ada hal yang di luar kuasanya. Wah, jelas sekali ya penyampaiannya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui Allah Maha Esa, bagaimana cara kita mengimaninya? Nih, Bapak beritahu caranya ya. Yang pertama, kita harus beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Yang ketiga, tidak boleh menyekutukan atau menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Karena perbuatan yang menyekutukan Allah disebut dengan syirik. Orang yang syirik atau menyekutukan Allah disebut musyrik. Yang keempat, tidak boleh meyakini ramalan-ramalan nasib. Karena yang demikian adalah mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk perbuatan syirik. Dan yang terakhir adalah memperbanyak zikir kepada Allah dengan menyebutkan namanya, Ya Ahad, yang artinya Allah Maha Esa. Nah, anak-anak soleh dan solehah, demikian materi kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat dari apa yang sudah disampaikan. Jangan lupa, apabila kalian suka dengan video ini, klik tombol like, comment, dan subscribe ya. Kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.